may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita, sadar atau tidak kita sadari. Alhamdulillah, di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baiti wa fi suqihi khamsan wa ishrina dhifan." Kata beliau sallallahu, salat seseorang secara berjamaah itu dilipat gandakan, dilipat gandakan dibandingkan dia salat di rumahnya atau di pasarnya. Berapa banyak? 25 kali lipat. 25 kali lipat. Perbandingan antara sholat sendiri di rumah dengan sholat berjamaah. Nanti dikatakan 25 kali lipat. Dalam riwayat lain dikatakan 27 kali lipat. Kapan itu didapatkan? Kata beliau sallallahu, "Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhriju illa shalah." Dia dapatkan ketika dia berwudu. Jadi majin dia kubulana. Lalu dia perbaiki cara wudunya. Lalu berangkat ke masjid. Tidak ada yang membuat dia keluar kecuali untuk sholat. Jadi tidak ada tujuannya keluar kecuali untuk sholat tersebut. Tujuannya untuk sholat. Kata beliau, "Lam yakhtu khutuwatan illa rufiat lahu bihi darajah." Tidaklah dia melangkah satu langkah pun kecuali akan diangkat derajatnya satu derajat, satu langkah. Wa hutta'anhu biha khati'ah, dan dihapuskan satu kesalahannya, satu dosanya. Kira-kira berapa langkah kita dari rumah tadi ke sini? Mungkin ratusan atau ribuan langkah, ratusan atau ribuan. Jadi Allah angkat satu derajat dan Allah hapuskan satu kesalahan. Masya Allah ya. Tayyib. Fa idza shalla, jika dia sudah sholat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, malaikat terus menerus bersolawat kepadanya. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ini makna salawatnya para malaikat. Jadi malaikat doakan kepadanya, ya Allah, bersalawatlah kepadanya. Salat Allah kepada makhluk itu pujian Allah di hadapan para malaikatnya. Ya Allah, bersalawatlah kepadanya dan rahmati dia. Ini doanya para malaikat untuk orang-orang yang hadir di masjid. Selama dia di tempat salatnya tersebut, selama tinggal di masjid, selama tinggal di masjid. Wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadhara shalah, dan seorang dari kalian itu terus menerus dianggap sholat selama dia menunggu sholat tersebut. Masya Allah ya. Jadi tadi kita keluar rumah menuju masjid, tidak ada tujuan kecuali untuk sholat, maka Allah hapuskan, Allah angkat derajat kita dan hapuskan dosa-dosa kita sebanyak langkah yang kita tempuh, dan senantiasa akan tercatat sebagai orang-orang yang sholat selama dia menunggu sholat tersebut. Kita menunggu sholat isya, berarti selama menunggu tersebut kita tercatat sebagai orang-orang yang sholat. Tayyib. Jadi Nabi katakan sampai 25 kali lipat. 25 kali lipat. Kalau kita mau
gambarkan sedikit, ya hitung kasar ya. Kalaulah sholat di rumah itu 100.000 misalnya, ya 100.000. Nah, Nabi katakan sholat di masjid berjamaah 25 kali lipat. Berarti berapa? 2.500.000. Ya, 2.500.000. Satu kali sholat di masjid berjamaah. Kali 5 kali. Berarti 12.500.000. Ini kita hitung kasar ya. Nah, jadi perbandingannya bedanya 12 juta dalam sehari. Ini hitungan kasar. Hitungan sebetulnya kita tidak tahu. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muslim dari Aisyah, ya rakaatul fajr khairun minad dunya fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dibandingkan dunia dengan seluruh isinya. Nah, ini baru 2 rakaat sunnah. Bagaimana lagi dengan sholat subuh itu sendiri? Bagaimana besarnya pahalanya? Nah, maka ketika orang-orang menghitung kasar tersebut, perbedaannya 12 juta sehari. Nah, kali 1 bulan. Nah, berarti 360 juta. Nah, contoh misalnya, ini gambaran kasar saya ini. Nah, nilainya itu sangat jauh dari hal tersebut. Maka betapa banyaknya perbedaan antara orang-orang yang sholat berjamaah dengan orang yang hanya sholat di rumahnya, tidak berjamaah. Ya, belum lagi ketika di masjid, ya dia menunggu sholat, tetap terhitung sholat. Atau dia di masjid menghadiri majelis ilmu, hadir ta'lim, majelis zikir. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah satu kaum duduk di suatu majelis, yadhkurullaha fihi, dia menyebut, ya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir kepada Allah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di majelis tersebut. Kecuali apa? Maka ya Nabi sebutkan, ya qad ghafarallahu lahu dzunubahum. Maka Allah SWT telah mengampuni dosa-dosa mereka. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Wa buddilat sayyi'atuhum hasanat. Dan Allah gantikan kejelekan-kejelekan mereka ya dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Ini orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ya, duduk mendengarkan taklim atau duduk berzikir di masjid. Ya, duduk berzikir. Ya, dan seterusnya. Jadi perbedaannya sangat besar antara orang-orang yang rajin ke masjid dengan orang yang sekedar di rumahnya. Nah, ya, jangan tanya ya orang-orang yang tidak sholat, kasihan sekali orang-orang yang tidak sholat. Nah, ya padahal ya andai kata mereka tahu sedikit saja keutamaan sholat, mereka tidak akan meninggalkannya. Ya, disitulah iman. Maka dikatakan iman karena ya mempercayai sesuatu yang ya tidak nampak. Ya kan? Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Baik. Jadi andai kata pahalanya dinampakkan, pahalanya diberikan misalnya di dunia kelihatan, mereka pasti akan berlomba-lomba. Tapi disitulah namanya iman. Ya, tidak kelihatan memang. Tidak kelihatan. Ya, makanya iman itu artinya secara bahasa at-tasdiq, membenarkan. Allah janjikan pahala seperti ini, Allah ancam siksaan seperti ini, dia percaya. Itulah namanya iman. Nah, maka kita hadir sebagai kaum muslimin itu ya wajib beriman tentang hal tersebut. 6. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, materi kita seperti diamanahkan dari panitia yaitu tentang usul dan kaidah-kaidah fikih. Ya, telah kita sebutkan pada bulan lalu ya. Sebulan yang lalu. Yaitu tentang usul fikih. Jadi kita ingatkan kembali, usul fikih itu yaitu kesimpulannya secara bahasa bebas ya, yaitu bagaimana menetapkan suatu hukum. Bagaimana menetapkan suatu hukum dari suatu permasalahan dengan mengumpulkan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dari ijma' dan dari qiyas yang sahih. Inilah dikumpulkan bagaimana nanti hukum dari perkara tersebut.
Yang namanya usul fikih. Ya, kalau kaidah fikih itu hukum kebanyakan. Hukum kebanyakan yang diterapkan pada satuan-satuan tertentu. Jadi kita ambil dari hukum kebanyakannya seperti apa. Nah, misalnya contoh misalnya wanita haid. Ya, wanita kan mengalami haid dan istihadah. Ini banyak para kaum muslimat yang tidak paham perbedaan antara haid dan istihadah. Ya, sama-sama darah, tapi satunya tidak boleh sholat, satunya tetap wajib sholat dan puasa. Nah, kalau tidak bisa bedakan, ya repot nantinya. Nah, jangan sampai dia meninggalkan kewajiban padahal dia cuma mengalami istihadah saja. Seperti wanita haid, dia tidak bisa dia tidak punya kebiasaan haid. Tidak teratur haidnya berapa hari, awal bulan, tengah bulan atau akhir bulan. Nah, dia tidak paham. Begitu pula dia juga tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Nah, maka wanita seperti ini dia mengambil suatu kaidah yang diambil dari kebanyakan para wanita mengalaminya. Apa itu? Dia mengambil masa haid selama 6 sampai 7 hari saja. 6 sampai 7 hari. Jika masih ada darah yang keluar setelah 7 hari, maka itu dianggap sebagai darah istihadah. Dia tetap wajib sholat dan berpuasa. Nah, dan tidak ada masalah bagi sang suami jika ingin menjimainya. Ini ya, kalau dia darah istihadah. Jadi hukum kebanyakan itu namanya kaidah. Hukum kebanyakan yang diterapkan pada satuan-satuan permasalahan tertentu. Itu usul dan kaidah fikih. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan satu kaidah, yaitu agama ini seluruhnya datang untuk kebahagiaan manusia. Ya, semuanya syariat ini apakah berupa perintah ataupun berupa larangan, semuanya itu maslahat untuk manusia, atau maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya, daripada kerusakannya. Ini kaidah yang pertama. Nah, kemudian kita masuk kaidah yang kedua. Ini kita tidak banyak memperbanyak contoh karena waktunya ringkas dan cuma 2 kali sebulan. 2 kali sebulan. Jadi tidak banyak contohnya. Kaidah yang kedua yaitu la darara wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Ini kaidah yang kedua. Ini terkait nanti dengan kaidah yang ketiga. Ya, kaidah ini itu diambil dari potongan hadis Nabi SAW. Jadi ingat ya, kaidah ini, kaidah-kaidah yang disebutkan di sini itu semua diambil dari sumber yang jelas, dikumpulkan dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, ijma dan qiyas para sahabat. Jadi bukan dari hasil pemikiran sendiri, tapi sudah ditelah dengan teliti, lalu disimpulkan menjadi suatu kaidah. Ya, karena sudah hukum umum kebanyakan, maka dikumpulkan menjadi suatu kaidah. Jadi kaidah yang kedua, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Nah, jadi sudah kita terjemahkan ya. Nah, sebagian ada yang pegang aslinya. Jadi kaidah ini merupakan kaidah yang sangat bermanfaat dalam syariat kita dan kehidupan kita sehari-hari. Ya, setiap hal yang membahayakan itu sudah dilarang oleh syariat. Setiap perkara yang membahayakan telah dilarang oleh syariat. Nah, maka setiap perkara yang berbahaya itu terlarang. Ya, tidak boleh dilakukan, harus ditinggalkan. Dan begitu pula setiap yang bermanfaat telah disyariatkan oleh agama kita. Ya, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Ya, jangan kalian membunuh diri kalian. Ya, jangan bunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah terhadap kalian itu sangat penyayang. Ya, sangat penyayang. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La darara wa la dirara."
Ya, tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Baik. Jadi satu kaidah ini bisa diterapkan ya mungkin sampai ribuan permasalahan. Satu kaidah. Baik. Contoh misalnya la darar wala dirar. Tidak ada bahaya, tidak ada pembahayaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Nah, jadi Allah perintahkan jangan dekati. Ya, mendekati saja sudah haram, apalagi melakukan. Kenapa dilarang mendekati? Karena ini merupakan hal yang berbahaya. Hal yang berbahaya. Taib. Kira-kira ada tidak di antara kita yang senang ketika ada ibunya dizinahi, istrinya dizinahi, putrinya dizinahi, saudarinya dizinahi? Tidak ada yang senang. Tidak ada yang senang. Taib. Maka Allah SWT menurunkan syariat yang betul-betul menjaga hal tersebut. Jangan sampai seorang wanita terjerumus dalam perbuatan tersebut. Maka jauh hari sudah dilarang. Jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Taib. Kalau begitu, yang namanya pacaran itu apa hukumnya? Ya, tidak ada yang namanya pacaran Islami. Ya, gimana itu pacaran Islami? Taib. Yang namanya pacaran itu mau tidak mau akan berdua-duaan. Nah, ya kan? Berdua-duaan, lawan jenis, lelaki perempuan, tanpa diikat dengan ya tali pernikahan. Ya, sebagian orang zaman sekarang ya justru ya ketika anaknya tidak punya pacar malah kasihan, malu mereka. Ya, malu kalau tidak ada ya pacarnya anaknya. Ya, ngeri seperti ini ya. Nah, padahal sudah dijaga dengan baik. Wanita yang baik-baik itu sangat mahal nilainya. Ya, bukan sembarang orang bisa memegang, bukan sembarang orang bisa mencium dan seterusnya. Lihat bagaimana kehidupan ya para selebritis itu. Yang main film, sinetron dan seterusnya, murah sekali. Begitu mudahnya mereka dipegang, begitu mudahnya mereka dicium, begitu mudahnya mereka ya dipeluk oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Ya, hal yang sangat murah sekali. Tapi berbeda dengan kaum muslimah. Mereka betul-betul terjaga mereka. Harga diri mereka sangat tinggi. Ya, bahkan sebagian ya untuk melihat wajahnya saja harus berani untuk bisa melamarnya, baru bisa melihat wajahnya. Nah, sebagiannya dari kaum muslimin seperti itu. Saking berharganya mereka. Tayyib. Jadi Allah larang dari mendekati zina karena hal tersebut bisa membahayakan. Bisa membahayakan. Nah, ketika terjadi hamil di luar nikah, siapa yang repot? Ya, yang repot adalah paling besar keluarga dari wanita tersebut. Keluarga dari wanita tersebut. Belum lagi masalah keturunannya, belum lagi masalah harta warisnya nanti belakang. Belum lagi ya rasa malu depan di tengah-tengah masyarakat dan seterusnya. Hanya jadi satu contoh. Jadi tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Nah, contoh lain misalnya Nabi SAW melarang dari yang namanya adu domba. Ya. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata an-nammam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, napoji pasti salah-salah pada rupa tahu. Ini ya. Mengadu domba antara si A dan si B, antara guru dengan muridnya, antara teman dengan teman, antara tetangga dengan tetangga dan seterusnya. Dibuat tengkaran. Ini jelas sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah, bahkan kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, ittaqu an-namimah. Takutlah dari namimah, fa inna sahibaha la yastarhi min adzabil qabr. Sesungguhnya pelaku namimah tersebut tidak beristirahat dari azab kubur. Ya, saking bahayanya namanya perbuatan mengadu domba tersebut. Namanya ya membuat orang saling berselisih.
Ya betul-betul syariat kita melarang betulnya namanya adu domba. Kenapa? Bahaya sekali. Ya nanti ada orang tengkaran gara-gara dia. Tetangga dengan tetangga padahal harusnya saling ta'awun, saling membantu. Tapi karena cekcok, nah, akhirnya ya saling dengan tetangganya. Nah, terjadi kerusakan di mana-mana. Baik. Contoh lain misalnya masalah Ya Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, Allah haramkan riba, ya kan? Kenapa diharamkan? Berbahaya. Nah, coba Anda pinjam 100 juta. Ya, pinjam 100 juta. Ya, belum lagi tinggalkan bank sudah dipotong. Ya, sudah dipotong. Nah, ya kan? Bulan pertama bayarnya sekian. Berapa tambahannya? Nah, sudah ada tambahan. Siapa yang rugi? Peminjam. Ketika dia telat membayar, ada denda lagi. Siapa yang kasihan? Ya, peminjam. Ketika dia mau lunasi total langsung, ya kena penalti lagi. Rugi lagi. Ketika tidak mampu bayar, jaminannya harus dijual dengan harga yang murah. Siapa yang rugi? Peminjam itu sendiri. Iya kan? Jadi tidaklah Allah haramkan riba kecuali hal tersebut merupakan hal yang berbahaya, mudarat. Nah, jadi kaidah kita ini la dharar wa dirar itu merupakan kaidah yang sangat agung dari syariat kita. Jadi semua hal-hal yang bisa membahayakan itu diharamkan. Itu diharamkan. Banyak sekali contohnya. Contoh lain misalnya dalam berkendara. Ya, boleh tidak kita kalau lagi naik mobil di kota atau di di kegelapan itu kita hidupkan lampu jauh. Nah, lampu jauh ya. Sementara banyak kendaraan di depan. Ya, boleh tidak? Ya tidak boleh. Kenapa? Bahaya. Bisa membahayakan orang lain. Gimana kalau dia silau akhirnya ya belok setirnya. Dia belokkan setir dan kecelakaan. Ya bahaya kan? Nah, begitu pula apa hukumnya menyimpan duri di jalan? Ya tidak boleh. Nanti orang tertusuk. Nah, dan semisalnya. Begitu pula contohnya. Nah, apa hukumnya sholat sunnah di sana? Nah, depan pintu keluar sana ya. Ya, apa hukumnya di situ? Ya tidak boleh. Kenapa? Mengganggu orang yang mau lewat. Nah, kan bahaya. Nabi SAW ancam orang yang melewati orang yang sholat. Kata Rasulullah, ya andai kata orang yang melewati orang sholat itu tahu ya akan bahayanya, maka dia akan memilih berdiri selama 40. Ya, perawi lupa apakah 40 jam atau 40 hari. Yang jelas Nabi katakan 40. Nah, kira-kira kalau hukumnya di situ 40 hari, mampu tidak kita berdiri 40 hari? Ya, tidak mampu kan? Maka bahayanya ketika melewati orang yang lagi sholat. Maka terlarang ya sholat di sana, di depan pintu keluar sana itu. Ini contoh penerapan ya. Jadi intinya apa saya bisa membahayakan dan bisa menimbulkan mudarat, maka itu terlarang. Itu terlarang. Tayyib. Nah, contoh lain. Ya, si A ini ya, ingin berusaha, ingin beternak. Ya, beternak sapi. Nah, di mana? Nah, di tengah kota sini, beternak sapi. Nah, apa hukumnya? Ya, hukumnya apa? Ya, tidak boleh. Kenapa? Mengganggu orang lain. Ya, membahayakan orang lain. Nah, ini ya. Karena yang namanya beternak dimaklumi akan muncul yang namanya bau. Akan muncul yang namanya bau. Nah, atau misalnya Nah, jelas ya jamaah sekalian insyaallah bisa pahami, bisa terapkan. Apa saja bisa menimbulkan mudarat, bahaya, maka itu hal yang terlarang. Hal yang terlarang. Ya, contoh lain misalnya dalam masalah
toharo. Dalam masalah toharo, ya ada orang yang habis kecelakaan. Nah, ternyata di antara anggota wudunya ada yang luka-luka, tidak boleh kena air, tidak boleh kena air. Nah, gimana hukumnya ini? Nah, maka dia punya rukso, pura keringanan. Maka kaidah kita la darar wala dirar. Tidak ada bahaya, tidak ada pembahayan. Maka dia tidak boleh menggunakan air ketika itu, karena bisa membahayakan bagi dirinya, bisa memperparah sakitnya atau bisa memperlambat lukanya tersebut. Ya, sama dengan kisah pada zaman Nabi Sallam. Suatu ketika ada sahabat ikut perang, tiba-tiba dia terkena batu kepalanya, ya, dan pecah. Ya, jadi kepalanya pecah. Ya, qadarullah. Ternyata di malam harinya sahabat tersebut mimpi. Ya, mimpi apa? Ya, mimpi enak, mimpi basah ya. Jadi kalau orang mimpi basah harus apa? Harus mandi junub. Harus mandi junub. Ya. Maka beliau bertanya kepada yang hadir di situ, apa kalian melihat ada rukhsah bagi saya? Dan ternyata mereka menjawab tidak ada. Dan akhirnya sahabat tersebut, ya, dia mandi junub. Dia mandi junub. Apa yang terjadi? Nah, beliau radhiyallahu anhu wafat ketika itu. Ya, wafat karena dia mandi padahal kepalanya pecah. Nah, maka hal tersebut disampaikan oleh Rasulullah dan Nabi bersabda, ya, qataluhu, sungguh telah mereka membunuhnya. Sungguh mereka telah membunuhnya. Nah, jadi ketika diambil dari hukum dari sini, ketika bisa menimbulkan bahaya mudarat, maka menggunakan air untuk mandi junub itu gugur. Nah, tidak berlaku. Gantinya apa? Gantinya dengan tayamum. Ya, bukan wudu ya, tapi dengan tayamum. Pengganti junub itu, mandi junub adalah dengan tayamum. Nah, jadi jika sama sekali tidak bisa menggunakan air, apakah tidak ada air atau memang sangat berbahaya, maka dia menggunakan, ya, apa? Dia melakukan tayamum. Melakukan tayamum. Tayyib. Nah, jadi sebetulnya banyak sekali keadaan-keadaannya ya. Contoh lain, ya, mungkin kita ada yang bertanya, apa ya, ini banyak ya tentang masalah ad-dukhan. Ya, apa dukhan? Ya, rokok ya. Ya, saya rasa paham semuanya. Ya, maaf ya kalau ada yang merokok di sini. Nah, sebetulnya hal tersebut itu sudah sangat terang. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum," dan jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Nah, dan dimaklumi bersama, andai kata hal tersebut baik, bagus, ya mengapa tidak menyuruh anak kecil merokok atau perempuan merokok? Ya, saya minta maaf kalau dia merokok sini. Jadi ketika dihadapkan dari sisi medis, saya rasa semua dokter sepakat. Tidak ada yang mengatakan hal tersebut adalah bagus. Semuanya menunjukkan bahaya dari rokok tersebut. Dan memang betul, terkadang bisa membuat seorang, ya, buta dengan hal tersebut. Ya, tidak melihat ya, tidak bisa membaca. Jelas-jelas terpampang, merokok bisa membunuhmu, tapi tidak terbaca. Merokok bisa menyebabkan ini, banyak sekali disebutkan, tapi tidak terbaca. Betapa banyak orang-orang yang terganggu dengan hal tersebut, ya, tapi ya tidak peka. Tapi demikianlah, ya, semoga Allah mudahkan kita untuk, ya, menerima kebenaran. Nah, jadi sangat banyak dari hal tersebut. Nah, kemudian kita pindah pada kaidah yang selanjutnya supaya bisa selesai ya, banyak kaidah. Yaitu kaidah yang ketiga. Kata penulis Habibullah Ta'ala, ya, darul mafasidi aula min jalmi masalihi. Ya, menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ya, menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Nah, ini juga kaidah yang sangat penting. Itu ketika ketemu antara kerusakan dengan kebaikan, yang mana kita dahulukan. Nah, maka di sini kita punya timbangan. Apabila hal tersebut
antara kebaikan dan kejelekannya sama, maka lebih dahulukan menolak hal tersebut. Ya, tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Jika kebaikan dan kerusakannya itu seimbang, ya 50% 50%, maka tidak dikerjakan. Nah, tentunya terlebih-lebih lagi apabila bahayanya lebih besar dibandingkan maslahatnya, kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, nah tentunya lebih ditinggalkan lagi. Sama-sama saja nilainya, itu ditinggalkan, apalagi lebih besar kejelekannya. Tayyib. Contoh misalnya masalah riba tadi ya. Ya memang ada bagusnya. Butuh dana, tiba-tiba dapat dana besar. Nah, butuh modal. Bagus kan? Ya, tapi kerusakannya jauh lebih besar dibandingkan kebaikannya. Begitu pula masalah taruhlah tadi yang ada mengatakan ya tidak apa merokok. Maka ditimbang lagi mana lebih besar mana kejelekan dan kebaikannya. Nah, ketika ditimbang-timbang, ya pasti akan lebih banyak ya kejelekannya. Kalau dikatakan saya kalau tidak merokok saya tidak bisa kerja. Nah, contoh misalnya, saya kalau tidak melakukan itu saya tidak bisa tenang. Tapi ketika ditimbang dengan kejelekannya, pasti lebih banyak ya kejelekan dari hal tersebut. Maka diambil hukumnya hal tersebut terlarang. Ya, begitu pula dengan khamar, ya tua pahit ya ballo dan semacamnya. Yang namanya khamar, tua pahit, itu ada kebaikannya. Nah, tapi kenapa dilarang? Ya karena kejelekannya lebih banyak dibandingkan ya kebaikannya. Kejelekannya diantaranya ya intinya kan menghilangkan akal. Apa yang terjadi ketika dia tiba-tiba mabuk dan ketemu dengan wanita yang dia berhasad dengan wanita tersebut, sementara wanita tersebut adalah ya keluarganya sendiri. Tapi karena sudah hilang pikirannya, akhirnya dihantam semuanya. Karena pikiran sudah dikuasai. Intinya kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya dari khamr tersebut. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang khamr tersebut. Nah, ya Allah katakan wa itsmuhuma akbaru min saya lupa ya. Dosanya itu kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya dari khamr tersebut. Nah, contoh lain misalnya antara maslahat dengan mafsadah. Ya, ketika kita datang di suatu masjid, kita disuruh jadi imam. Ternyata di masjid tersebut kebiasaan jamaah mereka itu menganggap orang yang tidak mengeraskan basmalah berarti tidak sah salatnya. Nah, ya contoh saja, andai kata di masjid tersebut ya mereka yakin kalau tidak keraskan basmalahnya maka tidak akan sah salat. Nah, maka ditimbang antara maslahat dengan mafsadah. Apa hukumnya mengeraskan basmalah? Ya taruhlah hal tersebut menurut sebagian pendapat yang kuatnya adalah dengan mensirkan, ya tidak mengeraskan suara basmalah. Nah, dengan dalil yang ada. Nah, ini hukumnya sunnah. Nah, tapi ketika di masyarakat tersebut bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan keributan, apa hukumnya? Haram. Jadi antara sunnah ketemu dengan haram, mana dahulukan? Ya dahulukan yang meninggalkan yang sunnah. Ini kan khusus sunnah, ditinggalkan pun tidak ada masalah, ya kan? Maka kita keraskan basmalah di masjid tersebut. Kenapa? Karena masalahnya lebih besar dibandingkan dengan jika dia mensirkan, tidak menjarkan basmalah, orang-orang akan ribut di belakang. Jadi intinya sangat banyak praktek-praktek yang bisa kita terapkan dengan kaidah-kaidah tersebut. Nah, contoh misalnya yang lain. Ada dua wadah di depan kita. Satunya wadah yang tidak diketahui apakah ini hasil sembelihan atau tidak. Ya, sama-sama ayam.
Tapi wadah A tidak jelas hasil sembelih atau tidak. Wadah B jelas dia. Wadah B. Nah, ketika bercampur, akhirnya kita tidak tahu yang mana tadi di sini yang ada yang tidak disembelih, yang mana yang tidak disembelih. Maka kaidah yang kita pahami yaitu dengan meninggalkan mafsadah tersebut. Nah, karena tidak mungkin kita bisa menghindari yang haram tersebut kecuali dengan meninggalkan semuanya. Maka kita tinggalkan semuanya. Nah, begitu misalnya kita lagi berburu, ya taruhlah berburu burungnya, nah, kita tembak dengan senapan, ya lepas Bismillah, nah, tiba-tiba mati, dia jatuh dari pohon. Nah, setelah kita berjalan, kita ketemu di situ, ternyata dia jatuh di dalam air, nah, di air jatuhnya. Nah, sekarang bercampur, apakah ini tadi burung mati karena senapan, karena kena peluru, atau karena tenggelam? Nah, sekarang apa hukumnya? Nah, maka untuk meninggalkan hal tersebut tidak mungkin kita bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan keseluruhan. Berarti kita tinggalkan semuanya. Kita tidak mengambil hal tersebut. Ya, jangan sampai hal tersebut merupakan hal yang haram. Hal yang haram. Nah, jadi ini dua kaidah ya. Kita tadi kaidah kedua, la darar wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Kaidah yang ketiga, ya, menolak mafsadah, kerusakan itu lebih didahulukan dibandingkan dengan mengambil maslahat. Jadi ketika seimbang antara maslahat dengan mafsadah itu ditinggalkan. Tentunya terlebih lagi jika kerusakannya lebih besar dibanding dengan kebaikannya. Nah, maka silakan praktekkan. Ya, mau pilih nikah atau kuliah. Ya, mau pilih tinggal di sini atau pindah ke sana. Ya, timbang-timbang masalahnya, mana yang lebih besar masalahnya. Jika ternyata kejelekan yang lebih besar, maka tidak ditempuh hal tersebut. Nah, contoh terakhir, ya, tentang obat kimia. Ya, obat kimia. Nah, silakan ya praktekkan juga masalah KB. Bagi wanita apakah dia ikut KB atau tidak, silakan pertimbangkan. Ya, obat kimia dimaklumi bersama, obat kimia itu punya efek samping, punya bahaya jika digunakan terus menerus. Nah, tapi ternyata ketika ditimbang dengan maslahatnya, dia memiliki maslahat yang besar. Nah, maka ketika maslahatnya lebih besar, tentunya kita gunakan obat-obatan tersebut. Tapi jika ternyata seimbang antara kejelekan dan kebaikannya, atau bahkan mudaratnya obat kimia tersebut besar, maka kita tidak gunakan obat-obatan tersebut. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi tinggal dipraktekkan. Jadi setiap ada permasalahan, ya kita ingat kaidah-kaidah saja. Apakah ini bisa diterapkan atau tidak? Nah, ya wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.